Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 151. Kebetulan hari ini adalah hari paling membahagiakan bagi Henry. Persediaan obat-obatan telah dikirim keluar. Masalah spesifiknya ditangani bersama oleh Windsor dan Guo Warner. Henry senang, tetapi Lenny sangat tertekan. Dia tidak muncul di kantor Mariam sepanjang hari. Selama periode ini, dia hanya menelepon jika ada yang harus dia lakukan kematian. Sebelum berangkat kerja, Henry menerima telepon dari Guo Warner, menjelaskan kepada Mariam dan pergi. Mariam memikirkan ekspresi bersemangat Guo Warner setiap kali dia melihat Henry, dan tiba-tiba berpikir bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mengingatkan gadis kecil itu bahwa Henry adalah tunangannya. Ide ini dengan cepat ditolak olehnya karena terlalu sensitif. Henry datang dengan mobil kali ini. Guo Warner membeli mobil dan rumah dengan 1 juta yang dia berikan padanya. Setelah masuk ke dalam mobil dan mencium aroma Guo Warner di dalamnya, Henry berkata sambil tersenyum, "Kamu memilih mobil itu. Lumayan, tata letaknya juga bagus. Apakah kamu menyukainya?" Mendengar pujian Henry, dia bertanya dengan wajah terkejut. "Tentu saja saya menyukainya. Meski tidak semahal Ferrari milik Mariam, namun memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Selama kamu menyukainya, kursi belakangnya lebar." Setelah Guo Warner selesai berbicara, wajahnya langsung memerah karena malu. Henry berbalik dan melihat kursi belakang memang lebih lebar. Menatap Guo Warner, dia segera mengerti bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil ini akan memberinya sinyal seperti itu secara tiba-tiba dan diam-diam. Henry menoleh dan melihat ke depan, dan mobil menjadi sunyi. Guo Warner berpikir bahwa Henry akan menjadi sangat bersemangat dan bahkan memilih untuk segera mempraktikkannya. Tetapi dia salah. Henry melihat ke depan dengan tenang, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dia maksud sama sekali. Hal ini membuat Guo Warner malu sekaligus bingung dengan Henry. Setelah beberapa kali membantu berturut-turut, Guo Warner pun sudah mengalah di hati Henry. Apalagi kerinduannya pada Henry setelah tidak bertemu selama beberapa hari membuatnya dipenuhi cinta yang pahit. Sebagai seorang wanita yang sedang jatuh cinta, Guo Warner tahu bahwa dia sedang jatuh cinta, dan dia juga tahu bahwa dia jatuh cinta pada Henry dan tidak bisa menahan diri. Agar berani, dia berinisiatif memilih mobil ini dan membeli rumah, sekedar untuk memberi Henry sebuah rumah, atau tepatnya, tempat rahasia di antara mereka. Adapun hubungan antara Henry dan Yanti yang dikabarkan di internet, dia mengetahuinya, tapi dia lebih memilih menjadi kekasih Henry daripada menikah dengan pria biasa. Guo Warner berkendara ke bawah sebuah bangunan tua, memarkir mobil, menoleh ke arah Henry, tersenyum sedikit dan berkata, "Tunggu saya akan memindahkan barang-barang dari rumah lama, dan kemudian kita akan pergi ke yang baru pulang bersama." "Apakah kamu akan pindah?" Henry bertanya, tapi itu adalah sebuah pertanyaan. "Ya, aku menggunakan uang 1 juta yang kamu berikan padaku untuk membeli mobil dan rumah. Walaupun itu namaku, tapi itu semua milikmu. Aku hanya memanfaatkan waktu luangmu hari ini. Ayo pergi ke sana.
Mari kita rayakan bersama di rumah baru kita. Itu bisa dianggap sebagai langkah yang membahagiakan. Setelah Guo Waner selesai berbicara, wajahnya menunjukkan warna merah khasnya. Tapi dia tidak luput dari tatapan Henry. Henry terkejut lagi. Dia sudah melihat niat Guo Waner, tapi dia tidak menyangka gadis ini bisa melakukan sesuatu dengan rapi. Dia berkata dengan malu-malu, oke, saya juga tahu Feng Shui. Saya akan menunjukkannya kepada Anda ketika saatnya tiba dan memilih lokasi yang baik untuk membuat rumah menjadi rumah yang sejahtera. Oke, suara Guo Waner menjadi sangat pelan, jelas sedikit kecewa. Guo Waner dan Henry keluar dari mobil dan berjalan ke atas. Begitu mereka mencapai tangga di lantai 3, mereka melihat sosok familiar muncul di depan mereka. Waner, bisakah kamu memaafkanku? Sebelum mereka berdua dapat berbicara, Zaka, yang sedang menunggu di pintu, sudah berlutut di depan Guo Waner dengan pilek dan air mata. Matanya penuh permohonan. Guo Waner tidak menyangka Zaka akan muncul di sini. Zaka sudah lama tidak diganggu sejak dia dipukuli oleh Henry di Time Street terakhir kali rencana sendiri. Akibatnya, dia melompat keluar saat ini, masih terlihat seperti ini, yang membuat Guo Waner merasa tertekan dan tidak berdaya, dan menatap Henry. Henry tidak berbicara, tetapi melihat ke atas. Zaka, apakah kudamu sudah kembali? Bersamaan dengan pertanyaan itu, 3 pria berambut kuning dan pakaian rapi keluar dari lantai atas. Melihat Zaka berlutut di depan Guo Waner, matanya tertuju padanya. Tingginya di atas rata-rata di kalangan wanita, dia mengenakan setelan profesional kecantikan kerah putih dan stoking hak tinggi. Adapun Henry di sebelah Guo Waner, dia langsung diabaikan oleh mereka. Hei, Zaka, aku tidak menyadari bahwa dengan kebajikanmu, kamu masih dapat menemukan gadis secantik itu. Kamu benar-benar tidak beruntung. Salah satu dari mereka, David, berjalan menuju Guo Waner perlahan dengan senyum cabul di wajahnya. Zaka, siapa mereka? Guo Waner melihat bahwa ketiga orang itu pada pandangan pertama tidak terlihat seperti orang baik, dan dia tiba-tiba menjadi khawatir ketika dia mengira Henry terluka. Siapa kami? Itu pertanyaan yang bagus. Biar ku beritahu, kamilah yang akan segera menunggumu, David berkata sambil tertawa. Diam, wajah Guo Waner memerah karena marah. Dia diam-diam menatap Henry dari sudut matanya dan menemukan bahwa dia memasang ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Diam, oke. Ayo tutup mulutmu selagi kita bermain nanti untuk bersenang-senang, David berkata lebih hooligan dan tersenyum lebih cabul. Zaka, siapa mereka? Melihat kata-kata pemuda berambut kuning itu menjadi semakin tidak menyenangkan, Guo Waner tidak punya pilihan selain bertanya lagi kepada Zaka. Zaka berlutut di sana, menatap Guo Waner, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Oke, berhentilah berbicara. Pacarmu Zaka menggunakan narkoba dan tidak punya uang untuk membayar tagihan. Dia telah menggadaikanmu kepada kami. Sekarang kamu milik kami. David menjadi marah saat melihat dua orang itu mengobrol. Saya sangat tertarik dengan kecantikan Guo Waner, dan saya sangat ingin berlatih olahraga sesegera mungkin. Zaka, apakah ini benar?
Hati Guo Waner hancur saat mendengar ini. Tidak ada hubungan lagi dengan Zaka, tetapi perasaan masa lalu masih tersembunyi di hati saya, dan saya akan memikirkannya. Tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini ketika kita bertemu lagi. Apalagi Zaka akan melakukannya, menjual dirinya sebagai hipotek. Waner, maafkan aku salah. Aku benar-benar salah. Jika kamu punya uang untuk membantuku membayar kembali uang itu, kamu tidak perlu menjualnya kepada mereka. Zaka bersujud kepada Guo Waner 3 kali dan berkata dengan nada memohon. Tidak mungkin membayar kembali uangnya sekarang. Kami hanya menginginkan orang, dan kami hanya menginginkan wanita ini. Setelah kami puas, kami dapat membiarkan dia menghasilkan uang untuk kami. David, yang telah berbicara, berteriak keras. Air mata Guo Waner mengalir ke tanah. Pada saat ini, dia benar-benar patah hati untuk Zaka dan benar-benar melepaskan masa lalu. Bab 152 Cinta Sejati Waner. Gadis Audio kecil, milik jangan Solter menangis. Channel. Kami akan membuatmu merasakan kesenangan sebentar lagi, membuatmu kesakitan dan bahagia, kata David sambil mengulurkan tangan untuk meraih dada Guo Waner. Tangan itu semakin dekat, dan Guo Waner sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak memiliki reaksi naluriah untuk menghindarinya. Tepat ketika tangan itu hendak menyentuh tubuh Guo Waner, David merasa tangannya seperti dijepit tang, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Melihat ke arah tangannya, Henry mencibir di bibirnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. "Kamu? Siapa kamu?" David marah, menatap Henry dan mengumpat dengan keras. Begitu kutukan David keluar dari mulutnya, dia menyesalinya. Dia merasa pergelangan tangannya dipegang lebih erat dan seluruh lengannya sudah sakit dan mati rasa. Dua Huang Mau lainnya di belakangnya menjadi marah saat melihat pemandangan ini. "Kamu ingin mati, bukan?" kata kedua pria itu sambil bergegas membawa belati. Cahaya dingin melintas di mata Henry, dan kekuatan di tangannya meningkat seketika. Terdengar bunyi klik, dan rambut kuning yang menahan pergelangan tangan ditarik ke bawah lepas dan jatuh ke tanah. "Ah!" David mengeluarkan suara yang lebih menyedihkan daripada seekor babi yang dibunuh. Dia memegang tangannya dan melompat ke tanah, berteriak kesakitan. Ini adalah pertama kalinya David dan dua temannya melihat orang yang begitu kejam. Mereka ketakutan saat itu. Mereka memegang belati di tangan mereka dan tidak berani maju. "Kalian, tusuk dirimu sendiri, lalu menyingkir, atau aku akan menusukmu." Tapi lokasinya, Henry berhenti di tengah kalimat, matanya dipenuhi dengan kata-kata yang jelas. Keduanya saling memandang, lalu ke arah David, yang bersandar di dinding dan terus-menerus meratap. Jantungnya terasa seperti dipukul dengan keras dan tangannya mulai gemetar. Akhirnya, Huang Mau yang satu kejam dan menusuk lengannya dengan belati, diikuti oleh yang lainnya. Setelah semuanya selesai, mereka berdua memandang Henry dengan kepala dipenuhi rasa sakit dan keringat tanpa mengeluarkan belati mereka. "Pergi, ingat, wanita ini milikku. Jika kamu berani menyerangnya lagi lain kali, baiklah. Itu tergantung apakah kamu bisa menyelamatkan nyawamu sendiri." Henry sepertinya tidak memedulikan luka dan rasa sakit mereka, tidak peduli dan berkata tidak setuju.
Terima kasih, terima kasih." Setelah ketiga orang itu mengatakan ini, setelah melihat Zaka, mereka berbalik dan lari. Zaka berlutut di tanah dan melihat ketiga orang itu ditundukkan oleh Henry dalam satu gerakan dan semuanya dihancurkan. Dia segera berdiri dan hendak lari ke bawah. "Apakah kamu bertanya padaku?" Suara dingin Henry tiba-tiba terdengar. Zaka, yang baru saja berdiri, gemetar ketakutan dan terguling menuruni tangga. Sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, aduh, mulutnya tertutup rapat, dan Henry menginjak mulutnya dengan kakinya. "Zaka, sudah kubilang padamu bahwa aku adalah pacar Guo Waner, dan dia adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkanmu melecehkannya lagi. Kamu melupakan dan menjualnya. Kamu benar-benar tidak ingin hidup atau mati." Itu, dia memberi sedikit kekuatan pada kakinya. Dan Zaka rasanya seperti gigi kerasnya patah seketika. "Sebelum saya bisa meludahkannya, saya menelannya seperti minum obat." Darah mulai muncrat dari sudut mulutnya. Guo Waner sudah pulih dari kegugupannya. Ketika dia melihat adegan ini, dia menjadi gugup. Dia segera memeluk lengan Henry dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi padanya? Apakah dia akan mati? Orang seperti dia pantas mati. Setelah Henry selesai berbicara, kekuatan kakinya berangsur-angsur meningkat. Guo Waner tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk mendorong Henry menjauh. Zaka, yang tergeletak di tanah, akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Dia menarik napas panjang 2 kali, dan genangan darah menonjol dari tanah, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Henry memelototi Guo Waner dan ingin melangkah maju. Dia dipeluk erat oleh Guo Waner. "Lepaskan dia." Zaka tiba-tiba mendapatkan kekuatan ketika dia mendengar Guo Waner memohon belas kasihan. "Waner, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku berjanji akan berubah pikiran dan menjadi orang baru." "Henry, tolong lepaskan dia. Kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Berpikir untuk segera pindah." Guo Waner memohon. Henry menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya atas kebaikan Guo Waner, dan akhirnya mengangguk setuju. Tetapi kemarahan di wajahnya tidak hilang. "Zaka, jika kamu memberitahuku bahwa kamu telah melakukan kesalahan lagi pada Guo Waner, tunggu saja sampai kamu melapor kepada penguasa neraka." Setelah mengatakan itu, dia menjemput Guo Waner dan berjalan ke atas. Seolah-olah dia sedang diampuni, Zaka setuju lagi dan lagi, berbalik dan lari. Guo Waner membuka pintu. Henry melihat bahwa kecuali 2 paket yang dikemas, tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Guo Waner mengikuti di belakang, merasakan kemarahan Henry dan hatinya gelisah. Henry tidak berbicara sampai dia memarkir mobilnya di lantai bawah di rumah barunya. Perasaan buruk yang kuat mengganggunya. Guo Waner menoleh untuk melihat Henry. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Lebih seperti dia berada dalam emosi yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atau tertarik pada Henry saat ini. Guo Waner tiba-tiba melepaskan sabuk pengamannya, bersandar ke kursi penumpang, melingkarkan tangannya di leher Henry, dan bergerak maju dengan mulutnya. Henry juga takut dengan keberanian Guo Waner.
Dia segera menenangkan diri, menepuk wajahnya dengan lembut dan berkata, "Keluar dari mobil, saya baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, dia mencium keningnya dengan lembut, kemudian membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Hati Guo Waner rumit, bahkan bercampur dengan rasa kehilangan, jadi dia membuka pintu di sisi lain dan mengikuti. Guo Waner yang berjalan di belakang Henry sedang memikirkan bagaimana cara membuat Henry bahagia, dan akhirnya dia membuat keputusan yang berani. Memasuki ruangan, Henry melihat dua pasang sandal capit di depan pintu. Sandal pria memiliki label, dan sandal wanita telah dipakai. Guo Waner dengan cepat melepas label sandal itu, meletakkannya di kaki Henry, dan mengulurkan tangan untuk membantu Henry melepas sepatunya. Henry memikirkan keheningan di sepanjang jalan, dan diam-diam menyalahkannya. Dia dengan lembut menepuk punggung Guo Waner dan berkata, "Waner, aku akan melakukannya sendiri. Kamu pergi dan istirahat." Guo Waner menolak permintaan Henry, membantunya mengganti sepatu, menatap Henry dan berkata, "Duduklah sebentar. Saya akan ganti pakaian." Suaranya menjadi sangat pelan setelah dia selesai berbicara, dan wajahnya memerah hingga menangis, yang membuat Henry sedikit bingung mengapa gadis kecil ini selalu pemalu, yang membuat orang harus mengasihaninya. Saat Henry sedang mengagumi ruangan itu dan melihat tata letaknya, Guo Waner keluar. Tetapi saat dia melihat Guo Waner, hidung Henry muncrat darah. Dia berpikir bahwa Guo Waner akan berganti pakaian menjadi piyama dan baju tidur. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Guo Waner akan keluar dengan mengenakan satu set pakaian dalam. Dan dia adalah tipe yang paling seksi dan paling liar. Hal ini membuat Henry merusak pandangannya. "Saya tidak tahu Guo Waner. Pasti mengira ini adalah wanita biasa. Apakah aku cantik?" Suara Guo Waner yang sedikit pemalu dan tegang membuat Henry semakin tertekan. Bersambung.